Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik dampak pertemuan KTT G20 bagi Sulawesi Utara. Tentu kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi selaku ketua Presiden G20 sukses menyelenggarakan akan pertemuan KTT 20 di Bali, dihadiri oleh Presiden Amerika Biden, kemudian Presiden Cina, Presiden Prancis, banyaklah seluruh hampir semua kepala negara ya hadir di Bali dan menghasilkan beberapa keputusan, menghasilkan beberapa hal yang tentunya untuk perbaikan akan penduduk dunia. Dan tentunya sebagai penyelenggara kita berharap ya di Sulawesi Utara ini ada sesuatu yang didapat oleh Indonesia maupun yang didapat oleh daerah kita. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang akan seorang narasumber, yaitu Bung Richard Sanger. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak Bung Richard untuk bincang-bincang, tentu diberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Halo Tribuners, saya Richard Sanger selaku Direktur Political Institute Sulawesi Utara. Mungkin banyak yang mengetahui saya aktif di LSM Garda Tipikor, tapi kali ini tapi saya juga punya lembaga kajian ya. Mengenai politik. Makanya diundang untuk bicara dampak G20 ini bagi Sulawesi Utara, lembaga ini yang tepat untuk digunakan. Ya. Sehari-hari sebagai pekerja swasta. Terima kasih. Ya. Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak Bung Richard untuk bincang-bincang. Bung Richard, ya kita santai-santai aja tapi serius ya untuk bincang soal ini. Saya kira ini menarik ya, seperti yang saya katakan di awal, KTT G20 ini sebenarnya negara-negara dunia ketiga ya. Kan ada kelompok 7 ya, kelompok 7 negara-negara yang ekonominya mapan, kemudian ada G20. G20 ini adalah negara-negara boleh dikata kelas menengah ya, menengah yang ikut mempengaruhi akan perekonomian dunia. Sebegitu pentingnya G20 ini sehingga Joe Biden, Presiden Amerika, kemudian Menteri Luar Negeri Rusia juga hadir. Memang Putin tidak hadir ya, Vladimir Putin tidak hadir, tapi dia mendatangkan akan Menteri Luar Negerinya kalau tidak salah. Kemudian Presiden Cina juga hadir, Presiden Prancis Macron ya, dan beberapa petinggi, Presiden Inggris Perdana Menteri Inggris, dan banyak petinggi-petinggi dunia yang hadir. Artinya apa? KTT 20 ini penting untuk dunia. Ya. KTT penting ini untuk dunia, dan kita memperkecil tentu di Sulawesi Utara. Bali ya sudah jelas apa yang dia dapat, hotel-hotel penuh, kemudian lebih terkenal lagi, sudah dikenal ya makin dikenal lagi ya. Sekarang tentu daerah-daerah imbasnya ya ke daerah-daerah Sulawesi Utara seperti kita ini ada tidak? Gimana Bung Icat melihat ini? Ya jelas ada ya. Ketidakhadiran Putin bukan berarti dia tidak hadir di G20, dia hadir secara virtual dalam pembahasannya, namun dia tidak hadir secara fisik di lokasi. Nah, kalau bicara bahwa apa yang menguntungkan di Indonesia dari pertemuan G20 secara ekonomi, dampak langsungnya adalah kenaikan pendapatan PDB dari negara ya, yang kurang lebih sekitar 1,7 triliun putarannya itu. Bahkan menurut Menteri Keuangan menciptakan kondisi kontribusinya itu mencapai 7,4 triliun, saya ralat tadi 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Baru peningkatan konsumsi domestiknya hingga 1,7 triliun. Nah, kemudian keberhasilan juga adalah keberlangsungannya aman begitu. Indonesia mampu membuktikan menjadi tuan rumah yang baik dan menjadi lokasi yang aman untuk mereka bertemu. Bahkan ada sebuah momentum
momen ya, bukan momen di mana Presiden Prancis itu berjalan kaki 2 kilometer dari penginapan ke lokasi pertemuan. Ini luar biasa ya. Ini memberikan citra bahwa Indonesia sangat aman, Bali sangat dan aman ya. Sepanjang perjalanan disambut dengan ramah tamah masyarakat lokal Indonesia. Nah, kalau memang yang sangat menjadi trigger kan tadinya sempat di tahun 2019 itu sempat diusulkan Sulawesi Utara juga menjadi salah satu tuan rumah dalam mempersiapkan G20. Tapi tetap yang dipilih Bali ya mungkin saja mengenai infrastruktur dan akses yang efisien lah dalam penerbangan yang langsung kan. Nah, kalau bicara soal apa yang menguntungkan, kita coba bahas dulu. Perlu masih Tribuners juga mengetahui dalam G20 itu tidak hanya bicara yang orang tahu kan, jadi G20 itu bukan hanya para pemimpin negara-negara, 20 negara yang dari yang besar sampai menengah itu bertemu, tapi juga mempertemukan ribuan pemimpin organisasi dunia maupun juga para pelaku usaha dari 20 negara ini. Jadi ada forum-forumnya. Tidak hanya di Bali juga, di Jakarta juga ada forum pertemuannya juga. Bahkan di Sulut kan sempat ada event yang perempuan ya. Yang perempuan ada event-event penunjang ya, bukan event utamanya. Set eventnya. Iya. Event-event penunjang. Iya. Dalam melakukan persiapan itu kan di Minas Utara dan juga di beberapa lokasi lain. Nah, yang di luar prasangka adalah ada deklarasi Bali ya, ini yang menjadi menjadi kejutan lah di era kepemimpinan Indonesia dan dihasilkan di Indonesia gitu kan. Deklarasi Balinya walaupun kita singkat-singkat ada 5 poin ya yang cukup bagus, saya rasa perlu kita ketahui, perlu kita beritahukan juga kepada Tribuners. Pertama adalah G20 mereka ini bertemu pertama kalinya dalam menghadapi krisis keuangan yang paling parah sejak generasi di 14 tahun lalu, bukan baru kali ini. Ya, 14 tahun lalu mereka bertemu untuk menghadapi krisis keuangan yang paling parah dalam generasi. Jadi bayangkan ini dari 14 tahun lalu ada krisis global yang cukup parah dari beberapa generasi lainnya gitu kan. Ternyata kan menjadi faktor mereka bertemu. Nah, sehingga mereka tetap berkomitmen menjadi sebuah forum utama untuk kerjasama ekonomi global, dan hari ini mereka menegaskan kembali komitmen itu, bahwa tantangan dalam membahas ekonomi global yang sangat serius, forum ini sangat diperlukan. Tidak hanya kelompok 7 yang Bung Aswin tadi sempat singgungkan. Ya. Baru yang kedua, poin kedua adalah mereka bertemu di Bali pada krisis multidimensi yang tak tertandingi berlangsung. Kita telah mengalami kehancuran ya pasca COVID, sehingga menyebabkan kerusakan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, memperlambat pemulihan global, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Aksi nyata mereka adalah spontanitas mereka melakukan penggalangan dana dan menghasilkan berapa miliar US dollar lah dari sumbangan ini yang nanti akan dikelola untuk membantu perekonomian negara-negara yang terdampak ini. Karena apa? Karena bila negara, jadi kan ekonomi ini tidak hanya terpusat pada beberapa negara ya, tapi kan dalam keberlangsungannya juga mereka harus bekerja sama dengan negara-negara yang hancur. Jadi termasuk juga memulihkan ekonomi yang negara terdampak COVID adalah sebuah keharusan. Makanya mereka bersama-sama melakukan penggalangan spontanitas ya untuk ini. Nah, yang alot memang adalah yang alot di sini adalah mengenai situasi pembahasan tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Itu juga yang mungkin menjadi faktor keterhambatan keterhambatan Rusia untuk hadir secara fisik gitu. Mungkin saja dalam tanda kutip yang bisa disampaikan adalah Rusia khawatir dengan kedatangannya
presiden ke KTT G20 akan dibully begitu. Ya kan? Ternyata kan Indonesia sebagai tuan rumah mampu memberikan jaminan dalam membuat deklarasi ini tidak ada kepala negara yang dipermalukan. Nah, ini kan cukup baik ini. Terlihat Artinya dari mana? Terjaga semua perasaannya dan ini ya. Terlihat dari mana poin 3 ini memang seringkali ada yang mengatakan abu-abu. Jadi didetailkan ya. Di PBB itu ada 141 suara setuju, 5 menentang, 35 abstain, 12 absen, ya kan? Dan poin berikut paragraf penutupnya adalah bahwa saya bacakan ya, sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan yang gandum itu agak berpengaruh. Makanya krisis pangan terjadi di Eropa. Sangat berpengaruh. Cuma tidak terasa di Indonesia, kurang terasa karena gandum bukan makanan pokoknya kita. Iya. Seperti itu. Tapi energi kita juga krisis itu. Ternyata kan Indonesia terpaksa membeli energi dari Rusia. Nah, baru dikunci dengan adanya pandangan lain dan penilaian berbeda terhadap situasi dan sanksi. Menyadari G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, kami mengakui bahwa masalah keamanan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi ekonomi global. Nah, ini redaksi yang tidak mempermalukan siapa-siapa nih, tapi mengakomodir kelompok yang mengecam dan juga mengakomodir secara tidak sengaja secara sengaja untuk menjawab bahwa ada pandangan lain yang harus kita terima. Dan juga dikunci dengan redaksi penutup yang sangat bijak adalah bahwa G20 bukanlah forum untuk menetapkan persoalan konflik politik, termasuk juga situasi perang. Walaupun situasi perang itu berdampak pada kebijakan ekonomi politik, kepada ekonomi. Baru kemudian di poin keempat juga mereka tetap mengedepankan HAM ya, sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Jadi HAM juga upaya mengatasi krisis serta diplomasi dan dialog sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang. Jadi mereka menyepakati ini di depan ini akan ada resesi dan juga hari-hari ini sekarang zaman pendekatan konflik antar negara itu jangan pakai pendekatan perang karena ini akan merugikan semuanya begitu. Karena kan ujung dari perang adalah negosiasi. Ya kan? Ujung dari perang. Karena tidak ada perang yang tidak memiliki tujuan untuk bernegosiasi. Ya kan? Tapi ada alasan perang. Alasan perang adalah apa? Negosiasi yang buntu. Benar gak? Sebelum kita perang, kita negosiasi. Nah, negosiasi buntu, kita adu kuat kan perang. Nah, di ujung perang juga kita negosiasi. Siapa yang ini untuk kita bernegosiasi. Jadi mereka menyadari bahwa negara-negara sekarang di zaman sekarang tidak bagus untuk perang, mengedepankan itu. Ya, untuk memperkuat PBB juga lah di dalam deklarasinya. Baru yang poin terakhir, poin kelima adalah pada momentum kritis ekonomi global saat ini penting bagi G20 untuk melakukan tindakan nyata tepat, cepat dan perlu menggunakan semua alat kebijakan mengatasi tantangan bersama. Dalam melakukan tetap berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang dan pulau-pulau kecil yang kurang berkembang. Dan kemudian sejalan dengan tema kepresidenan G20, pulih bersama, bangkit lebih kuat, kami akan mengambil tindakan terkoordinasi, memajukan agenda inklusif dan tanggung, serta menghasilkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan. Jadi mereka sepakat untuk membantu negara-negara yang terdampak dengan aksi nyata. Selain penggalangan, mereka juga bantuan dan juga untuk membuka lapangan kerja dari pertumbuhan, dalam artian lapangan kerja yang sifatnya internasional, misalkan
Artinya kerjasama G20 internasional ini itu. dia sebenarnya membahas soal-soal apa sih yang dibutuhkan oleh negara, ya. Jelas ekonomi, Iya, untuk saat iya. ini ekonomi. Ekonomi ya. Nah, Kan tadi- pengangguran salah satu tadi disentil ya, bahwa salah satu yang mereka bahas juga adalah bagaimana di banyak negara pengangguran menjadi persoalan, ya kan? Iya, di mana-mana. Di mana-mana ya. Di mana-mana kan, ketika tidak adanya lapangan pekerjaan, maka yang akan terjadi adalah kesemrautan kestabilan dalam politik keamanan. Terlebih khusus karena orang akan mencari berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, Ya, pasti. ya kan? Nah, ketika bayangkan saja kalau kita lihat di zaman Romawi kuno dulu, ketika Pak Raja berhadapan dengan rakyatnya yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, akhirnya yang jadi adalah kebijakan raja untuk membangun jalan darat, ya kan, membangun batu, sehingga memobilisasi masyarakat rakyatnya yang tidak bekerja untuk bekerja membangun jalan, ya kan. Nah, saya rasa juga berkaca di sini juga yang lebih dikedepankan adalah mengenai ekspor dan impor, ya. Contoh yang ya secara politik nih ya, yang berkesan berikutnya di pertemuan KTT G20 adalah Indonesia sebagai tuan rumah memberikan kesejukan antara pertemuan China dengan Amerika. Iya kan, di mana dua kutub sekarang lah ya, katakanlah gitu ya. Dua yang berkuasa secara ekonomi sekarang kan China sama Amerika sekarang. Ya perangnya. Ya. Jadi tidak mereka tidak menginginkan adanya perang dingin kembali lah begitu. Mungkin ya, karena kami orang politik melihat senyuman kedua pimpinan negara ini adalah senyuman yang akan membawa kesejukan dalam pengambilan kebijakan mereka. Contoh yang menjadi persoalan kan adalah ketika China menutup diri soal kebijakan internet, ya kan. Internet dibilang kan batas internet, cuman di G20 tidak disinggung soal internet. Tapi internet itu kan internet adalah sebuah jalur yang bebas ya, yang seharusnya dimiliki nih. Tapi di China membuat itu dibatasi. Dunia tanpa batas sebenarnya kan. Ya kan. Kemudian juga soal produk. Jadi kan gini, negara mapan juga kalau dia tidak bisa tidak bisa menjual produknya kepada negara lainnya, tidak ada gunanya juga kan. Betul. Begitu. Akan jadi persoalan ke dia. Iya. Karena dalam memproduksi bahan-bahan segala macam itu kan mengeluarkan uang. Iya. Sehingga apabila tapi dia yang tidak menjadi ada konsumen, yang patut kita bangga adalah hari ini Indonesia menunjukkan bukan lagi menjadi negara konsumen, tapi juga menjadi negara yang mampu menunjukkan harga dirinya bahwa negara kita ini adalah negara besar yang pantas dipandang, bukan sekedar untuk menjadi sasaran penjualan, objek penjualan konsumen ekonomi dari negara-negara yang maju. Artinya dengan menjadi tuan rumah dan mempertemukan negara-negara yang urgen lah di dunia seperti Amerika dan Cina, menunjukkan bahwa kita negara yang punya positioning, mempunyai artinya sudah dihitung lah, mempunyai harga diri, positioningnya. Ya, ini ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan dari KSP ya, informasi dari KSP sangat sulit mengakomodir permintaan pemimpin-pemimpin negara yang ingin bertemu dengan presiden kita Pak Jokowi secara empat mata. Maksudnya pertemuan bilateral begitu kan. Jadwal kan padat, ternyata banyak yang menginginkan bertemu Pak Jokowi secara bilateral ya. Iya, pertemuan di luar G20 kan rame-rame gitu kan. Forumnya mereka kan ingin, kan pertama kali ditemui oleh Pak Jokowi kan adalah pertemuan bilateralnya dengan Joe Biden. Baru pertemuan bilateral lanjutan dari Singapura, Cina, ya kan. Tapi kan kayak Jepang juga menginginkan juga ada pertemuan khusus juga pertemuan khusus dan sebagainya. Ya kan, kehadirannya. Dan juga
Pak Jokowi mampu mengakomodir yang tadi saya bilang peta abu-abu konflik Rusia dan Cina, Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia kan punya kedekatan khusus dengan China dan juga dengan India, ya kan? Jadi saya rasa tidak ada yang kehilangan muka begitu. Bahkan bisa pertemuan berikutnya di 2023 di India. Ya kan? Begitu, bayangkan pada peta yang abu-abu tadi. Biasanya kan minoritas keputusan akan mengikuti keputusan mayoritas, tapi ini tidak, di draw begitu. Di draw, tapi dikunci dengan kalimat bahwa memang perang itu tidak efektif lah untuk gitu. saat ini. Ya, jadi saya rasa gaya politik presiden kita ini gaya yang bagus dan meningkatkan citra beliau begitu, dan juga citra bangsa kita ini. Artinya karena tetap dengan gaya Ramatama menempatkan bahwa kita memang non blok ya, tidak ada di kubu manapun, tapi itu yang menjadi bargaining kita, Pak Jokowi. Saya kira dia ada harga tawarnya, ada positioningnya di situ. Dia dianggap berteman dengan siapa, dengan siapa saja, saya kira, kan? Termasuk gaya berbusana loh. Ya. Gaya Dia kan berbusana memakai ini kan. Bukan. Kepala negara berkumpul dengan melepaskan jasnya. Ada satu sesi, ada ini ya yang makan siang. Di acara makan siang itu kan tidak ada kepala negara yang menggunakan jas. Ya. Semua jas yang dipakai dilepas dan berfoto dengan kemeja putih dan dasi masing-masing tanpa menggunakan jas. Berarti kan Pak Jokowi menjadi trend center gitu, sampai gaya berbusana stylish beliau juga menjadi gaya center. Diikuti oleh ini. Iya. Nah, itu kan berarti kan menunjukkan apa? Menunjukkan kewibawaan negara kita dan menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara konsumen yang hanya menjadi target dari barang-barang penjualan mereka. Nah, kalau ditanya mengkerucut ke Sulawesi Utara, pertama yang didapati adalah ini juga nantinya akan menunjang lobby-lobby gubernur terhadap Korea Selatan, terhadap Singapura, yang dimana implementasi dari ini ya. Iya, jelas. Yang terutama soal mengekspor, ekspor sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara. Dan nanti juga memang tidak dirasakan secara langsung saat dalam waktu cepat ini kan, tapi akan menjadi sebuah ketepatan di mana promosi pariwisata di Sulawesi Utara itu kepada negara-negara yang hadir di G20 itu akan menjadi promosi yang meningkatkan value begitu. Karena apa? Karena Indonesia berhasil, kan begini Bung Aswin, ketika G20 berlangsung yang hadir itu kan bukan cuman para presidennya, ya kan? Ada NGO internasional hadir, ada juga perusahaan-perusahaan kakap raksasa di negara-negara masing-masing hadir. Bahkan ada khusus kan pertemuan para pengusaha kan kemarin. Begitu. Dan juga yang menonton juga bukan cuma rakyat Indonesia, rakyat seluruh negara-negara yang hadir juga mengamati, melihat dan lain sebagainya. Apa yang dihasilkan ya? Yang jelas adalah akan memantapkan promosi pariwisata kita di mata dunia. Sulawesi Utara bahwa terletak di Indonesia, ya kan? Tidak hanya Bali, begitu. Itu juga kan yang dieksplor oleh Bapak Presiden kita, tidak hanya mengeksplor Bali, ya kan? Tidak hanya mengeksplor Bali. Kemarin NTT ada ini. Mandalika, ya kan? Baru juga Presiden juga memerintahkan Menteri Pariwisata juga dengan beberapa kali hadir di event-event pariwisata di Minahasa Utara. Itu juga adalah keseriusan pemerintah pusat dalam mendongkrak pariwisata Sulawesi Utara. Dan kemudian juga dampak langsung adalah kalau pemerintah provinsi kita diperkuat dalam lobby Pak Gubernur, ya kan,
dan diperkuat juga. Oh ya, saya sudah bertemu dengan presiden juga saya respect begitu kan. Jadi intinya kayak begini, intinya membangun trust bisnis antar negara gitu. Ya. Tribunal saya kira menarik ya, ternyata bahwa KTT G20 seperti disentil tadi menghasilkan banyak putusan-putusan, menghasilkan banyak rekomendasi-rekomendasi ya yang tentu intinya membuat negara-negara menjadi saling percaya dan optimis menghadapi situasi dunia saat ini. Ya. Kan ada isu yang paling ini kan yang paling urgen saat ini adalah bahwa kita dalam keadaan dunia dalam keadaan resesi ya, dunia dalam menuju resesi, sehingga di KTT G20 ini dia berpikir bagaimana mengantisipasi atau bagaimana, kan ini dibuktikan dengan banyak inflasi di beberapa negara yang sangat tinggi, bahkan ada beberapa negara yang dinyatakan bangkrut, sehingga hal ini tentu menjadi bagian dari perbincangan ya, bagian dari bagaimana mencari solusi sehingga hal-hal ini tentu berakhir dengan baik, artinya ada suatu formulasi yang tepat, dan saya kira itu yang sudah terjadi kemarin di antara petinggi kepala negara. Ada keputusan besar yang sudah dilakukan, dan seperti dikatakan oleh Bung Ica tadi, ada pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan beberapa kepala negara, juga ada pertemuan antara sesama pengusaha negara yang langsung, bagi saya melihat itu langsung mengimplementasikan apa yang menjadi putusan ini. Saya kira sangat menarik, dan tentu kita akan menunggu ya, melihat bagaimana nanti Pak Oli Dondo Kambe selaku Gubernur Sulawesi Utara memainkan peranan pasca ini ya, memainkan peranan tentu kan politik luar negeri kan hanya bisa dilakukan tentu oleh kepala negara, tapi paling tidak di Sulawesi Utara memanfaatkan adalah imbas dari pertemuan ada mungkin misalnya dengan Korsel ya kan, dengan Korea Selatan, dengan Cina ya, dengan lainnya, bahkan dengan Amerika. Kita tunggu saja misalnya ada langkah-langkah konkret yang akan muncul, misalnya ada investasi yang Elon Musk juga kan walaupun lewat ini kan hadir ya, ikut ini kan ya. Coba lihat kewibawaan negara kita ya. Ya. Forum waktu Elon Musk hadir melalui virtual, kondisinya gimana? Kondisi yang tidak normal, kondisi yang mati lampu begitu kan. Benar gak? Ya. Kondisi yang tidak normal, mati lampu. Jadi seorang kebiasaan mereka kan, kalau ada kondisi yang tidak normal biasanya membatalkan. Tapi untuk menjaga menghargai forum yang mengundang mereka, dia Elon Musk melihat juga, wah Indonesia selain ini juga adalah dia menghargai gitu kan. Jadi bayangkan kalau negara tidak punya wibawa, ada kondisi yang tidak normal, saya rasa pertemuan itu akan dibatalkan. Tapi dia berusaha hadir, mengeksplor dirinya kan gitu. Ya. Siapa juga yang malas juga dalam kondisi gelap mau menyampaikan sesuatu, membincangkan dan sebagainya, kondisi gelap loh, yang hanya disertai lilin, itu cahayanya lilin murni, bukan ya bisa bayangkan bagaimana kita tidak normal lah gitu kan ya, kondisinya. Nah, bicara juga soal investor, nah ini ada pernyataan Menteri Koperasi kita Teten mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut ini mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global, maksudnya investor global yang menanamkan sahamnya di UMKM kita di Indonesia berasal dari negara-negara G20. Seperti itu. Jadi coba kita bayangkan ya contoh dampak Pak Gubernur kita mendampingi Ibu Mega. Ya. Saat pertama kali ke Korea Selatan. Ya.
dampak yang terasa adalah apa? Pak Gubernur melobi penerbangan langsung dan Jeju. ada MOU kan. Bayangkan itu bagaimana dampaknya bagi Sulawesi Utara. Kalau itu nanti penerbangan ini bukan hanya masyarakat Sulawesi Utara yang akan memotong akses penerbangan, maksudnya biaya murah ya kan. Biayanya mau ke Korea Selatan kan banyaklah penggemar Korea Selatan pergi ke sana murah kan. Jadi itu saja baru Pak Gubernur menemani Ibu Mega dalam kunjungannya sudah ada dampak yang seperti artinya itu. Efeknya udah ada terasa ya. Tambah lagi contoh gini ya, contoh Singapura kan tidak memiliki sumber daya alam, apa yang mau diekspor mereka. Tapi kenapa 80% trust menjadi tumpuan utama dalam perekonomian Singapura? Kenapa? Karena untuk terjadinya transaksi bisnis internasional, mereka membutuhkan Singapura sebagai garansi. Jadi gini, kalau ada pengusaha di negara tertentu, misalkan Amerika, untuk bertransaksi dengan pengusaha Indonesia, dia butuh garansi. Jadi dia ditalangin dulu oleh Singapura. Baru dia ini. Iya kan? Baru bisa ke Indonesia. Jadi sama seperti ini, sama kayak toko online lah ya kan, antara penjual dan pembeli. Nah Singapura tuh seperti Tokopedia gitu. Perantara ya. Iya. Mendapatkan selisih dari transaksi, tapi itu jadi tumpuan utama 80% perekonomian Singapura. Dan jadi dia kan memang, trust kan? Ya, trust. Dia sudah menempatkan dia sebagai penentu. Iya, trust. Artinya antara A dan B tidak akan ada pertemuan apabila tidak melalui dia. Ya, itu dia. Dan nah, jadi ini akan berdampak langsung terhadap lobby-lobby Pak Gubernur di luar negeri. Betul. Seperti itu. Dan Tribuners tentu sangat menarik ya. Artinya kita akan melihat ke depan bagaimana imbasnya ya, bagaimana keuntungan sulut ya dengan adanya KTT G20 ini. Kalau keuntungan bagi Indonesia tentu pasti ada lah ya, dengan pertemuan-pertemuan dengan presiden Amerika, presiden Cina, dan negara-negara sahabat yang lain. Tentu kita meyakini bahwa akan ada investasi yang lumayan besar untuk Indonesia, dan tentu kita berharap untuk Sulawesi Utara juga dan Indonesia Timur yang memang sangat membutuhkan topangan pembangunan, topangan investasi, sehingga terjadi penyamarataan antara pembangunan di Indonesia bagian barat dengan Indonesia Timur. Tentu itu yang menjadi harapan kita. Dan Tribuners tentu banyak lagi yang tentu bisa kita perbincangkan, tapi kita dibatasi juga dengan waktu. Dan seperti biasa, Bung Icat, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, boleh ada closing statement terkait dengan apa sih yang menjadi simpulan dari bincang-bincang kita atau harapan ke depan. Silakan. Yang pertama adalah momentum ini secara ekonomi tadi sudah dibahas secara luas ya. Secara politik juga adalah Indonesia dalam hal ini, dalam hal ini presiden kita terjebak dengan politik identitas. Sebelum adanya pertemuan ini ya, dianggap terlalu pro terhadap China ya kan? Dengan bisa menjembatani pertemuan yang sangat-sangat sejuk antara Biden dan Xi Jinping, berarti ini menimbulkan sebuah citra politik di mana mementahkan adanya politik identitas yang bahwa kita berat ke Cina ya. Indonesia berat ke Cina, baru juga di menjadi gambaran seperti itu. Jadi kepemimpinan nasional ini bukan lagi kepemimpinan nasionalis, tapi dalam artian pembukaannya juga oleh presiden ini juga menjadi daya tarik dari negara-negara G20 untuk mempelajari karakteristik bangsa kita, terutama soal menghadapi krisis. Yang krisis ini kan Bung
Yang krisis ini adalah yang menghantam krisis yang berdampak langsung terhadap krisis adalah pengusaha-pengusaha besar yang terutama berhubungan dengan pembiayaan dolar, ya kan? Nah, utang dolar kan harus dibayar dengan dolar. Persoalannya kan adalah ketika mereka berhutang kan yang dikasihkan adalah nominal angka digital, benar nggak? Tapi ketika kita membayar kita harus menunjukkan fisik dolar, bukan kita kan yang mencetak dolar. Jadi kadang-kadang ini kan yang krisis kan sebenarnya Amerika yang krisis, menaikkan suku dolar dan sebagainya karena kita dunia internasional bisnisnya masih menggunakan dolar mata ya uang kan? Kalau Cina selesai mereka tidak menceritain, mereka memperkuat mata uang kan. Nah kalau kita bukan memperkuat mata uang kita, tapi yang kita perkuat adalah ekonomi kerakyatan kita. Itu yang saya rasa membuat mereka tertarik. Jadi kesimpulannya adalah kita mendorong kepada masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah, ya, terutama juga pemerintah provinsi sebagai Sulawesi Utara, agar apa? Agar mampu pemerintah bekerja dalam membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menguntungkan roda perekonomian rakyat kita. Jadi janganlah kita goreng-menggoreng terus, ya kan? Karena ini semuanya akan mubazir ketika tahun depan kita didominasi oleh tahun politik 2024. Akan mubazir. Kalau kita lebih fokus kepada situasi politik 2024 ketimbang kita menyerap apa yang keberhasilan dari pertemuan KTT G20 ini. Dan Tribuners tentu demikianlah bincang-bincang dengan topik dampak pertemuan KTT G20 bagi Sulawesi Utara. Dan kayaknya tadi kita sudah berbicara bagaimana dampak bagi Indonesia, dan tentu kita juga menyanjung bagaimana Presiden Jokowi sudah menunjukkan akan perannya Presiden Jokowi ya di antara negara-negara yang lain. Bahkan seperti disentil tadi, dia sangat dihargai oleh Joe Biden, Presiden Amerika, sangat dihargai juga oleh Elon Musk, kemudian Presiden Cina juga ya, Xi Jinping ya sangat menghargai dia juga, dan Presiden Prancis dan yang lainnya. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita bahwa Jokowi dihargai oleh banyak negara. Artinya Indonesia juga berarti mulai dipandang sebagai negara penentu, negara yang sangat strategis bagi perkembangan masa depan dunia, saya kira. Dan ini tentu yang tentu kita harapkan, dan tentunya saya Aswin Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Risat yang sudah hadir di bincang-bincang ini. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.